pemateri kita pada sore hari ini, yakni Ibu Dr. Heni Sulistianingsih, SE MSI, yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai agenda kita, marilah sama-sama kita dahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita mulai pemaparan materi dari Ibu Heni, marilah sama-sama kita sapa dulu beliau. Selamat sore Ibu Heni. Selamat sore Pak. Oke. Semangat ya Bu, masih semangat ya Bu. Oke. Alhamdulillah kondisi jaringan Ibu Heni juga dalam keadaan bagus, lancar, dan insya Allah tidak ada kendala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan materi dari Ibu Heni Sulistianingsih, kita bacakan dulu CV beliau. Ya, Ibu Dr. Heni Sulistianingsih, SE MSI, lahir di Bengkulu 25 Maret 1967, dan beliau merupakan dosen di Universitas Dharma Andalas, yakni di program studi S1 Manajemen. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikan beliau, S1-nya di Universitas Bengkulu, kemudian S2-nya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, kemudian yang S3-nya di Universitas Bengkulu. Adapun tema kita pada sore hari ini yakni tentang manajemen waktu kunci sukses. Ya, manajemen waktu kunci sukses. Ya, ini adalah materi yang sangat penting, saya pikir, karena sekarang ini kita sudah kalau dirasa-rasakan waktu itu sudah semakin tidak terasa. Ya, waktu itu cepat saja berlalu. Nah, kalau kita habiskan untuk hal-hal yang rasa-rasanya melalaikan, itu memang tidak terasa sama sekali. Nah, maka dari itu tentunya ini materi yang sangat penting sekali. Kita tentunya sangat menginginkan untuk mendengar materi dari Ibu Heni Sulistianingsih. Langsung saja Bapak Ibu, kita materi dulu Bu Heni. Ya. Materi dari Ibu selama kurang lebih 1/4 jam. Setelah itu nanti kita masuk sesi diskusi, tanya jawab dengan partisipan Mutiara Ramadan kita kali ini. Baik, langsung saja kepada Ibu Dr. Heni Sulistianingsih, SMSI, kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan dosen-dosen, pendik, serta mahasiswa dan partisipan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Mutiara Ramadan virtual kita di hampir penghujung puasa kita ini. Mudah-mudahan kita masih bisa dapat menyelesaikannya sampai pada hari kemenangan nanti. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu dan mahasiswa serta partisipan yang berbahagia, pada kesempatan Mutiara Ramadan hari ini, saya sebenarnya hanya ingin sharing ilmu, berbagi pengalaman juga mungkin. Tema yang akan saya angkat ini adalah mengenai manajemen waktu, kunci sukses dalam kehidupan kita. Ya. Nah, waktu ini merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi waktu di dalam Islam ini ditempatkan posisinya itu adalah yang paling tinggi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu dalam suratnya Al-Asri, yaitu demi waktu gitu ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah juga mengabarkan bahwa waktu itu adalah merupakan salah satu nikmat di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang wajib harus dan selalu kita syukuri, ya. Nah, begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya agar nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah memberikan waktu kepada semua umatnya, kepada semua manusia 24
24 jam satu hari, 30 hari dalam satu bulan, 365 dalam satu tahun, sama semuanya pada semua manusia. Tetapi kenapa capaian-capaian yang dihasilkan pada masing-masing manusia itu berbeda, ya? Nah, namun mengapa pada durasi, anggaplah 30 tahunan gitu ya, ada orang yang sudah menjadi pengusaha sukses, lalu ada yang sudah menjadi bupati, ada yang tetap menjadi dosen gitu ya, ada yang baru menjadi dosen, ada yang anggota dewan, ada yang sudah menjadi doktor, atau tetap sebagai masyarakat biasa gitu. Nah, salah satu jawaban yang paling tepat mengenai mengapa atau apa sebabnya orang-orang dalam mencapai tujuannya itu menjadi berbeda-beda dalam waktu yang sama. Gitu. Ini adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Gitu. Nah, waktu yang diberikan itu boleh sama. Gitu. Namun, pemanfaatannya, jika pemanfaatannya itu akan berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, untuk itu makanya kita sangat perlu untuk memanage waktu kita dengan baik sehingga nantinya kita dapat melakukan atau memiliki nilai-nilai yang dapat kita lakukan lebih dari yang orang lakukan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan kepentingan atau prioritas sehingga tujuan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan untuk dapat memanage waktu kita menjadi efektif dan mencapai sasaran yang telah kita tentukan. Yang pertama itu adalah menjadikan sholat fardu sebagai pola disiplin kita. Nah, Rasulullah SAW menjadikan sholat fardu itu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan, cara membentuk watak, dan juga ritme kehidupan kita. Nah, pemilihan waktu dalam sehari bagi umat Islam, terutama pada saat kita mengerjakan sholat fardu, itu sangatlah jelas. 5 kali dalam satu hari. Nah, subuh dikerjakan pada saat jam 4.55, kemudian zuhur jam 12.10, kemudian asar jam 15.21, kemudian sholat maghrib jam 18.21 dan sholat isya jam 19.30 gitu ya. Artinya waktu-waktu sudah ditentukan dengan jelas di sana gitu. Nah, pada saat kita dapat mengerjakan sholat fardu tepat waktu atau lebih dulu gitu ya, maka secara otomatis kita sudah menjadikan diri kita itu berdisiplin, menjadikan diri kita mempunyai ritme hidup yang teratur. Nah, kalau ini sudah kita jalankan dengan baik, maka kita bisa mulai mengatur kapan kita bekerja, kapan kita belajar, kapan kita beribadah, kapan kita istirahat, atau kapan kita melakukan tidur. Nah, segala kegiatan aktivitas kita. Nah, yang kedua, terapkan pola berpikir investasi. Nah, kalau kita bicara investasi, yang ada dalam benak kita itu adalah apa yang kita kerjakan itu nanti adalah untuk capaian jangka panjang. Benar gitu ya. Jadi manajemen waktu itu tidak bisa secara instan. Nah, kalau kita pengen segalanya serba instan, maka itu biasanya kita orangnya yang malas untuk berproses gitu. Sementara dalam mencapai tujuan yang kita harapkan, kita harus berproses gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan segala hal untuk masa depan kita. Buatlah daftar-daftar kegiatan untuk capaian-capaian yang ingin kita capai. Nah, contoh misalkan mahasiswa gitu ya, S1, kita udah tahu kalau mahasiswa 1 jangka waktu tamatnya itu adalah 4 tahun gitu. Nah, 4 tahun waktu-waktunya sudah disiapkan, setiap semester ngambil sekian, setiap semester mengambil sekian. Nah, kalau kita ingin target kita lebih cepat, misalkan gitu ya, 3,5 tahun atau 3 tahun, maka kita
mulailah untuk melakukan investasi kebaikan, investasi amal kebaikan kita dalam hal ini adalah kita melakukan belajar dengan baik, gitu kan, mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan tepat waktu, sehingga nilai yang akan kita hasilkan itu nilainya menjadi baik, gitu ya. Nah, di dalam ajaran Islam bahwa investasi yang dimaksudkan selain dari investasi jangka panjang untuk dunia kita, tapi kita juga perlu investasi jangka panjang untuk akhirat kita. Nah, dalam Islam investasi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selalu menaburkan benih-benih kebaikan, membuat amal-amal kebaikan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selalulah kita berprasangka baik pada orang lain gitu. Nah, pada saat kita memiliki niat yang baik, sangkaan yang baik, otomatis dalam kehidupan kita itu dilengkapi dengan aura-aura positif, sehingga kita mengerjakan sesuatunya akan terasa nyaman gitu ya. Karena kita sudah niatnya baik, kemudian dalam amalan perbuatan kita langkahnya juga menjadi baik. Kita lihat bahwa orang-orang sukses gitu ya. Nah ini kita tidak melihat depannya saja, tapi kita lihatlah bagaimana dia meraih kesuksesan tersebut. Nah, misalnya kita melihat, kita bertanya mungkin kepada orang sukses seperti kemarin Bu Desi gitu ya. Bu Desi memiliki sukses, memiliki apotek gitu ya. Nah mungkin pada saat dia meraih kesuksesan itu banyak proses yang dia lewati. Jerih payah, kemudian kerja keras. Nah, ini yang dia lakukan. Tapi yang terpenting yang saya ambil poin penting dalam contoh saya Bu Desi kemarin itu adalah beliau memiliki niat yang baik. Jadi pada saat awal kita sudah memiliki niat yang baik, maka insya Allah dalam melaksanakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kita selanjutnya itu akan selalu baik. Artinya amalnya menjadi positif. Nah, Ibu Desi kemarin niatnya apa pada saat dia memulai membuka usaha? Niatnya adalah untuk membantu orang lain. Gitu. Artinya dia sudah mempunyai niat baik yang untuk nantinya berguna bagi orang lain. Sehingga prosesnya pada saat dia menjalankan usahanya itu banyak amalan-amalan positif sehingga dia bisa menjadi sukses. Nah, kemudian terus produktif gitu ya. Nah, dalam Islam ini sangat menjunjung tinggi waktu dan sangat mengutamakan nilai-nilai produktivitas. Jadi kita diharapkan selalu produktif dalam melakukan ibadah, kemudian selalu meningkatkan serta memperbaiki diri kita, kemudian kita juga selalu berusaha untuk produktif untuk menghasilkan satu karya dan sesuatu yang bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Nah, mungkin mahasiswa dalam kondisi COVID ini gitu ya, banyakkan di rumah gitu ya, belajar dari rumah, semua dari rumah kegiatan. Mungkin bisa melakukan hal-hal produktif selain mungkin memegang HP-nya saja gitu ya. Mungkin membantu orang tua. Membantu orang tua selama ini mungkin sibuk di kampus, sehingga pekerjaan di rumah mungkin nggak pernah kita lihat gitu ya. Tapi pada saat sekarang dengan kondisi seharian di rumah, kita bisa membantu orang tua kita. Nah, manfaatnya ada, udah pasti gitu ya. Untuk jangka panjang kita nanti pasti ada manfaatnya. Pada saat kita berumah tangga, mungkin itu mempunyai manfaat atau pahala yang dapat kita dapatkan nantinya gitu. Kemudian produktif terus dengan mengasah keterampilan yang kita miliki, dengan mengasah hobi kita gitu misalnya kita hobi menulis, maka kita selain membuka HP ya gunakan untuk menulis gitu. Jadi ada manfaatnya. Kemudian kita sharekan ke media sosial, dibaca orang. Nah, selama itu mempunyai manfaat yang baik, insya Allah itu akan memberikan pahala bagi kita, ya. Nah, jadi karena hakikatnya membagi waktu itu bagi muslim adalah sebuah ritme perputaran waktu yang tidak pernah putus. Untuk itu makanya kita harus selalu melakukan aktivitas yang kiranya itu membawa manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian selanjutnya adalah gunakan aji mumpung, gitu ya. Nah, yang dimaksud menggunakan aji mumpung di sini adalah bahwa bagaimana kita memanfaatkan waktu luang yang ada untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau kita masih muda, gunakanlah waktu kita memang untuk belajar, untuk beribadah. Kalau sempat-sempat kita bisa menghafal Al-Qur'an gitu ya. Lalu hal-hal kegiatan lain yang memberikan peluang pahala yang baik gitu. Nah, contohnya misalkan kemarin mungkin Bu Yesi pernah jadi awal-awal ya Pak ya, jadi narasumber kita gitu ya. Nah, saya yakin Bu Yesi juga menggunakan aji mumpung. Pada saat dia di di Jepang gitu ya, kegiatan mungkin hanya kegiatan di rumah gitu ya, tapi dia menggunakan aji mumpungnya untuk mengikuti latihan kursus-kursus gitu, sehingga Bu Esi sekarang sudah bisa membuat satu kue yang namanya kue Jepang gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu akan sukses untuk selanjutnya gitu. Jadi gunakan selalu aji mumpung. Saya juga menggunakan aji mumpung pada saat saya kuliah dulu gitu ya. Aji mumpungnya gini, pada saat masih virtual, ujian virtual, saya mempunyai niat saya adalah bagaimana saya bisa cepat selesai, saya bisa mengurangi biaya yang harus saya keluarkan, dan saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Makanya saya kejar pada saat itu ada ujian secara virtual, karena biaya udah pasti akan lebih murah yang bisa kita tekan gitu. Nah, itu juga aji mumpung. Artinya selama kegiatan yang kita lakukan, pulang waktu yang ada itu memberikan manfaat bagi kita, maka kita kerjakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sikap menunda-nunda. Nah, ini udah jelas. Jadi sikap menunda-nunda ini sebaiknya kita jauhkan gitu ya. Kalau bisa pekerjaan kalau memang harus kita selesaikan sekarang, ya kita usahakan diselesaikan sekarang. Nah, untuk anak-anak kita semuanya, misalkan tugas gitu ya diberikan oleh dosen, deadline-nya 2 minggu, kita tunggu sampai minggu terakhir gitu ya baru kita kerjakan. Akhirnya semua menumpuk. Pada saat menumpuk, akhirnya apa? Pekerjaan kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa mungkin kita melakukan kecerobohan, kesalahan. Lebih fatal lagi kita ngambil punya orang, kemudian kita serahkan ke dosen, dosennya ketahuan, akhirnya kita bisa menzolimi orang lain gitu ya. Oleh karena itu, kalau memang ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan lebih cepat, maka kita selesaikan lebih cepat, maka sebaiknya kita segerakan gitu ya. Kita buat nantinya kalau pada mahasiswa mungkin ya, kita buat skala prioritasnya. Kapan setiap tugas-tugas itu deadline-nya, sehingga kita bisa mengasurnya dengan lebih cepat, sehingga tidak menunda dan tidak menyelesaikannya secara tergesa-gesa. Nah, yang terakhir itu adalah rutin melakukan evaluasi. Nah, ini udah pasti. Jadi setiap kita sudah melakukan kegiatan, sudah mencapai target-target mungkin yang kita tentukan, lalu kita melihat kembali gitu ya. Apakah yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita cermati, apakah masih ada kekurangannya, masih ada kelemahannya, sehingga nanti kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau kita tidak pernah mau melakukan evaluasi, itu tidak menyadari di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita terus berjalan, kita terus melangkah, akhirnya kita membuat kesalahan yang sama, ya. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk sementara. Nanti selebihnya kita diskusikan bersama. Cukup Ibu. Sebentar, ini ada salah sedikit. Oh ya. Ada. Oke. Jadi saya rasa itu saja dulu. Nanti kita diskusikan bersama. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, ulasan manajemen waktu kunci sukses. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Heni yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bagi kita bersama. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita di masa sekarang ini, ya, membahas tentang hal ini, manajemen bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebagai kunci sukses kita. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu, partisipan Mutiara Ramadan, kalau ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi. Baik, sejauh ini belum ada pertanyaan.
Kalau Siding nanya apa, Pak Ed? Nggak apa-apa, boleh Oh, boleh moderator. Bu Anet, ini ada yang oke. bertanya, Bu Anet. Bu Mai Valinda juga hadir, saya lihat sudah itu. Bu Asniati ini juga masuk. Terus Ibu Dokter apa lagi? Yosi juga ada. Siapa lagi, Mas? Banyak tadi saya lihat dosen-dosen juga banyak. Silakan Sidik, nggak apa, jangan ditunggu. Waktu kita pendek. Baik Bu Heni, ini kayaknya dari moderator dulu yang bertanya. Boleh, Nah, boleh. baik Bu, sekarang ini kan yang paling dari segi waktu ini ya Bu, yang paling nampak kan itu bagaimana anak-anak muda menghabiskan waktunya ya Bu. Iya. Apa saran Ibu bagi rekan-rekan kami yang masih muda-muda ini, bagi mereka yang suka nonton itu loh Bu, drama Korea. Nah itu kan cukup menyita waktu ya Bu. Sering lihat itu cukup menyita waktu. Nah mungkin apa tanggapan Ibu terhadap hal tersebut dan saran juga. Oke, baik. Ya, memang itu fenomena yang tidak bisa kita ini kan, maksudnya semua orang gitu ya. Saya pun sendiri tidak mau menyenggol itu gitu ya. Karena udah jelas kalau saya mencoba untuk melihatnya itu akan apa namanya keterusan gitu ya. Nah salah satunya mungkin pada saat kita mungkin untuk ini untuk dosennya atau siapa nih ya? Untuk kita semua? Secara umum aja. Secara umum gitu ya. Nah jadi begini, saya lebih ke untuk ke mahasiswa misalnya gitu. Kita boleh kok maksudnya menonton gitu ya. Tapi kita juga harus memiliki kontrol gitu ya. Nah, jadi kontrol diri kita. Jangan sampai waktu kita dihabiskan, apalagi sekarang banyak namanya drakor-drakor yang bisa kita download gitu ya, kita buka sendiri sehingga terus bersambung gitu ya. Nah, jadi saya sarankan pada anak-anak kita boleh kok menggunakan apa teknologi, tapi kita tetap mempunyai kontrol dalam diri kita sendiri gitu. Jadi selain mungkin orang tua kita yang selalu sibuk, kalau di rumah mungkin orang tua masih bisa ngecekin terus gitu ya. Tapi kalau kita anak kos-kosan gitu, nah kontrolnya adalah diri kita sendiri gitu. Artinya pada saat kita sudah tujuan kita apa sih gitu ya. Jadi kita harus mengingat diri kita sendiri. Tujuan kita tadi apa? Kita merantau jauh gitu ya. Lalu orang tua, kita ingat juga orang tua kita mencari uang untuk kita, lalu kita gunakan untuk menonton drakor yang mungkin itu hanya menyenangkan kita sesaat gitu ya, menyenangkan kita sesaat, sudah itu ya sudah gitu loh. Jadi kitalah yang harusnya mengontrol. Saya rasa mahasiswa kita sudah dewasa, maksudnya udah umurnya udah 20, ya umur 20 gitu ya. Nah, saya yakin mulai hari ini gunakanlah waktu kita gitu ya. Lakukan perbuatan baik. Kita boleh istirahat gitu ya. Kita boleh kok bersantai kita pakai waktunya gitu. Jangan sampai kita kedodoran, maksudnya kelewatan gitu ya. Boleh kok setiap hari kita misalkan ingin santai lah, maksudnya ya kita terus bekerja, boleh. Tapi kita tetap mempunyai waktu-waktu kita, kan 1 jam kita istirahat dulu. Boleh kita gunakan untuk apa? Untuk merefreshingkan apa namanya otak kita gitu ya. Silakan saja, tapi kita tetap ada batasan. Nah, kalau mahasiswa yang merantau ini yang harusnya ingat karena tidak ada kontrolnya, maka yang kita harus mengingatkan selalu. Nah, sebagai dosen kita juga mengingatkan terus kepada mahasiswa kita apa namanya bagaimana kita bisa mengontrol, mungkin kita bisa bercerita tentang orang tua bagaimana sehingga dia ikut merasa apa ya tersentuh gitu. Nah, tersentuh mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya memang ini termasuk salah satu fenomena yang menjamur sepertinya di mana-mana ya Bu. Iya. Dan ya kalau ini tidak. Makanya saya nggak berani mendekatinya. Iya, memang ini bukan karena apanya ya Bu, bukan karena drakornya yang nggak bagus. Iya. Ceritanya pasti menarik gitu Bu. Menarik ceritanya. Iya, betul. sangat menarik. Makanya kita nggak mau ikut.
takut Iya, kecanduan gitu. betul. Heeh. Betul. Itu. Sirik pribadi juga seperti itu, Bu. Begitu juga Mm-mm. dengan game dan lain sebagainya. Iya, betul Itu bukan semuanya. bukan merasa game tuh nggak menarik, nggak asik, tapi takut kalau sudah dicoba maka akan keterusan. Kecanduan. Nah, iya. Dan kita tidak bisa lepas dari itu takutnya. Baik, Iya. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Michelia. Hmm. Nah, Assalamualaikum Ibu Heni. Mau bertanya bagaimana cara memanage anak-anak zaman sekarang yang sibuk saja dunia sehingga sholatnya ketinggalan, Bu? Ya. Jadi gini, sebenarnya tergantung orang tuanya gitu ya. Orang tuanya memang harus tega. Nah itu, saya punya cucu gitu ya. Dia termasuk yang agak ini dengan gadget gitu ya. Nah tapi udah mulai sibuk terus main, kadang sudah nggak ini waktu itu. Nah salah satu caranya adalah kita harus tega gitu. Sekali waktu mungkin boleh kita sita mungkin ya gadgetnya, atau kita membuat perjanjian dengan anak kita gitu ya, kapan dia boleh bermain gadgetnya gitu. Cucu saya aja umur 3 tahun dia udah tahu gitu. Jadi saya umur 3 tahun dia gini, orang tuanya menyiapkan waktu untuk bermain gadget itu hanya di hari Minggu. Setiap hari dia tanya, hari ini hari apa gitu ya. Karena dia menunggu hari Minggu supaya dia bisa bermain gadgetnya gitu loh. Nah, jadi kita lah orang tua yang sedikit memang harus agak tega gitu ya. Karena dampaknya memang luar biasa kalau kita sudah sibuk dengan gadget kita. Kita panggil kadang juga nggak dengar gitu ya. Nah, jadi agak sedikit tega terhadap anak kita. Mungkin kita mau menyiapkan membuatkan jadwal gitu. Tapi kadang-kadang juga susah gitu ya, karena mereka juga harus memegang gitu ya, megang HP karena mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di yang online ini gitu ya. Ya perlu memang kita harus selalu mengawasi. Jadi peran orang tua itu sangat penting, agak sedikit tega dengan anak gitu ya, agar tidak kelewatan kita menggunakan teknologi gitu ya. Apalagi untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat bagi kita gitu. Baik, terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Ya. Apalagi ini dalam hal sholat ya Bu. Ya. Perintah agama kita yang harus sejak dini. Bahkan kata Nabi, kalau anak sudah usia 10 tahun, kalau tidak salah tidak mau sholat, maka dipukul dengan tujuan pendidik. Ya, mendidik ya. Tapi bukunya mungkin kalau sekarang ya di ini aja, maksudnya diambil aja HP-nya gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi caranya mungkin lebih ada ketegasan lagi, Bu. gitu ya. Betul. Kita harus tegas sebagai orang tua gitu ya. Oke, Bu Heni. Nah, ini semakin banyak pertanyaan kita lihat di kolom komentar. Sedangkan waktu kita sudah 2 menit lagi sampai ke pukul 6. Kita lanjutkan lagi. Ini ada dari Pak Zike Marta, Bu. Bagaimanakah solusi Ibu Heni dalam membagi waktu untuk pendidikan, dunia kerja, serta rumah tangga? Silakan, Bu. Oke. Terima kasih Pak Zike. Sebenarnya saya ini kan jauh kuliahnya gitu ya. Kuliahnya di Bengkulu. Nah, pada saat membagi waktu sebagai ibu rumah tangga, kemudian kita kuliah gitu ya. Nah, saya karena pada saat ingin kuliah itu sangat didukung oleh keluarga besar gitu ya, keluarga kita gitu. Nah, saya merasa lebih nyaman pada saat saya menjalankan tugas-tugas saya atau pada saat kita menjalankan kuliah gitu. Jadi pada saat saya pulang ya saya kembali lagi mengerjakan tugas rumah tangga saya gitu. Pada saat saya bekerja saya di Bengkulu, sebenarnya saya nggak juga sebagai mahasiswa murni, karena saya di sana juga tinggal orang tua saya. Saya menjadi anak pada saat di sana, malah lebih sering lagi orang tua saya gitu mengingatkan saya untuk selalu ayo ini kuliahnya gimana gitu kan. Nah, selalu mengingatkan saya dengan kuliah kita.
Nah, saya pada saat di Bengkulu saya fokus gitu, artinya saya fokus benar-benar untuk kuliah gitu ya. Nah, saya juga punya target gitu. Nah, jadi target itu ya harus saya jalankan pada saat saya di Bengkulu ya memang saya benar-benar belajar. Pada saat saya pulang, saya benar-benar menjadi ibu rumah tangga, artinya saya memang melayani suami dan juga anak-anak gitu. Ini yang saya lakukan gitu ya. Ya, udah ya. Jadi itu. Jadi pada saat saya di Bengkulu saya benar-benar menjalankan sebagai mahasiswa, bekerja, belajar gitu ya, sehingga apa yang kita capai, kita ingin target yang ingin kita capai dapat selesai dengan sesuai dengan tepat waktu gitu ya. Baik. Masih dipilih satu lagi, Sidik, ada pertanyaan Lagi Pak ya? ya. Siapa Pak kita pilih Pak? Bu Lihat yang ya Bu Dekan atau siapa? Bu Atau Dekan. ada yang lain? Ya. Oke, Bu Dekan pertanyaannya cukup menantang sepertinya. Gimana Bu? Kita terlalu pemaaf pada diri sendiri dan kadang kalau sudah deadline baru idenya muncul. Iya, itu juga saya rasakan. Ini fenomena juga benar Bu. Itu Kadang yang memang kita mepet, rasakan gitu baru, ya. Tapi tetap gitu. Jadi memang ya. Jadi ide itu kadang muncul pada saat di akhir mendekati deadline gitu ya. Nah, tapi kita bisa memulainya. Artinya kita mulai menyicil sehingga pada saat deadline itu sebenarnya kita muncul pun ide-ide kita muncul, tapi kita bisa mengerjakan tidak dalam kondisi tergesa-gesa gitu ya. Gitu. Jadi ya tetap memulai, tidak menunda, artinya kita kerjakan perlahan gitu ya. Kadang-kala memang ide-ide itu memang tidak harus selalu muncul pada saat waktu yang memang kita sedang kosong gitu ya. Jadi tapi tetap kalau saya tetap mengolahnya. Jadi pada saat ide saya belum muncul, tapi saya tetap waktu belajar saya buka laptop saya gitu ya. Setiap hari dipakai nggak dipakai itu saya hidupkan gitu ya. Jadi pada saat saya mempunyai waktu luang dan saya mempunyai ide, itu saya masuk langsung ke laptop. Saya curahkan semuanya gitu. Jadi atau kalau memang saya sedang memang mood benar, tidak memiliki ide-ide baru gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya membaca artikel. Itu. Saya baca artikel gitu ya. Tapi paling tidak saya sudah mengerjakan gitu. Artinya paling tidak saya sudah melakukan sesuatu gitu. Nah, walaupun itu hanya membaca artikel, enggak dipakai tangga, tapi saya, hari ini saya melakukan apa ya? Saya sudah mengerjakan apa gitu. Oh, tadi sudah membaca, berarti saya sudah melakukan kegiatan. Artinya saya tidak membuang waktu saya sekian waktu itu. Gitu. Nah, jadi, insya Allah dengan cara seperti itu, pekerjaan tidak ditunda sebenarnya, kita sudah menyicilnya. Tapi pada saat deadline akhir itu biasanya idenya yang lebih berkembangnya itu pada saat di akhirnya. Tapi itu saya rasa tidak masalah gitu. Dibandingkan kalau kita deadline benar semuanya gitu. Pada deadline semuanya memang berantakan banget gitu ya. Walaupun ide itu muncul akhirnya semuanya serba terburu-buru gitu. Ya. Baik, Ibu Heni, ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dokter. Sharing ilmunya yang bagus sekali. Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Heni yang sudah menjawab pertanyaan kita serta memaparkan materi yang sangat berharga di hadapan kita bersama. Kita tarik beberapa kesimpulan dari penyampaian beliau. Yang pertama, kita bagaimana tips sukses untuk memanajemen waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita mesti jadikan sholat 5 waktu sebagai pola kedisiplinan. Patokan ya Bu. Nah, karena ya dengan kita menjadikan sholat sebagai panutan kita, itu akan membuat hidup kita lebih tertata. Nah, apalagi kita adalah seorang Muslim. Dan juga banyak disampaikan oleh ustadz kita Bu. Sebenarnya hidup kita ini kan menunggu waktu sholat saja ya Bu. Iya. Hidup kita ini sebenarnya cuma menunggu waktu sholat saja. Jadi kita mengisi waktu sholat tersebut dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat sampai kita di sela-sela waktu sholat kita. Benar sekali Bu. Kemudian kita terapkan mindset kita untuk investasi, habiskan waktu untuk yang bermanfaat saja, terus produktif dalam menggunakan waktu, hilangkan kebiasaan menunda pekerjaan, buat skala prioritas, dan jangan lupa kita harus senantiasa evaluasi diri. Nah, kita
hitung-hitung diri kita, apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita dengan baik atau belum. Nah ini juga kalau Sidik mau izin berbagi juga Bu. Ini juga termasuk salah satu yang menjadi prinsip Sidik juga dalam hal waktu ini. Allah katakan dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahu yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah, dan pada hari kiamat kelak ketika orang-orang melihat betapa dahsyatnya hari kiamat itu, dia akan melihat hidupnya itu ternyata cuma sebentar saja. Kata Allah, Bu. Ketika di hari kiamat, nah, ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya suasana, kita akan melihat, oh ternyata sebentar sekali aku hidup di dunia. Cuman kayak beberapa menit saja. Nah, itu Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Maka sebelum kita menyesal, tiba di hari tersebut, maka marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin sebagaimana yang kita bisa. Baik, tentunya kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Heni yang sudah menyampaikan materi ini kepada kita. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi bagi kita dan menjadikan ada perbaikan diri kita ke depannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang hadirnya mulia, kita sudah sampai di penghujung acara kita. MP3 ngaji sudah mulai berbunyi di masjid. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan seluruh partisipan Mutiara Ramadan Unida edisi 6 Mei 2021. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah dan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Dan juga bagi rekan-rekan semua, jangan lupa untuk mengajak teman-temannya atau merekomendasikan Unida sebagai tempat untuk melanjutkan program studinya di perguruan tinggi. Yang Unida saat ini sudah membuka pendaftaran terhitung dari 15 Maret kemarin sampai 29 Mei. Ini gelombang 1 ya Pak Ed? Ya. Gelombang 1. 15 Maret sampai 29 Mei. Jadi saat ini Unida sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Nah, kemudian marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Ya, terima Pak kasih. Imar. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Panet, Dokter sudah Bu As. partisipasi. Bu Heni, selamat sukses. Selamat Anak semua Bu Heni. mahasiswa UYED. Iya, selamat Bu Heni, sukses selalu. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Amin. Amin. Tata. Iya Ibu. Sukses Sudah selalu. siap. Terima kasih Bu Yesi. Ya, sama-sama. Udah siap nih bukanya. Oke, maaf ya kita Oke, close ya. kita tutup ya Pak. Ya, Makasih Assalamualaikum. banyak. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.